Assalamualaikum Mbak Siti. Waalaikumsalam Bu Rini. Eh, Tadi maksud dari tujuan kita bertemu di taman eh, apa ya? Sebenarnya saya ingin mengobrol atau berdiskusi dengan Bu Rini, Bu, terkait masalah saya, supaya hati saya bisa lebih lega, Bu Rini. Lalu apa masalah yang ingin didiskusikan Mbak Siti? Itu Bu Rini, saya ingin cerita ya Bu Rini. Kemarin kan saya kan didaftarkan untuk ikut lomba pidato bahasa Inggris Bu Rini. Lah, tingkat lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tapi yang saya rasakan itu sebenarnya saya kurang percaya diri Bu Rini untuk mengikuti lomba tersebut. Begitu ya. Menurut Mbak Siti, dari mana kita harus memulai? Harus memulai uh, ini ya Bu. Saya yang paling utama itu ya Bu ya. Saya harus yakin dulu ya Bu, harus punya perasaan bahwa saya tuh harus bisa. Gitu ya Bu Rini ya. Berarti saya harus punya punya semangat atau meyakinkan diri dulu ya Bu untuk mengikuti lomba tersebut, lalu meyakinkan bahwa saya tuh punya kemampuan, saya punya bakat, saya pasti bisa. Gitu Bu. Yang harus saya lakukan dulu Bu. Selain itu perasaan Mbak Siti apalagi? Perasaan saya eh, kalau sekarang itu ya tadi Bu masih kurang percaya diri. Eh, saya harus menyemangati dulu Bu, meyakinkan diri saya dulu apa yang harus saya lakukan. Saya harus semangat dulu intinya Bu. Meyakinkan diri dulu lah Bu Rini intinya yang harus saya lakukan dulu. Menurut Mbak Siti, apa kemampuan atau kelebihan yang Mbak Siti miliki agar Mbak Siti percaya diri begitu? Itu Bu, karena saya punya keterampilan atau bakat itu Bu, berbahasa Inggris Bu Rini. Saya juga cukup senang dengan pelajaran bahasa Inggris karena gurunya itu juga menyenangkan Bu, jadi saya suka bahasa Inggris. Lalu saya juga punya bakat berpidato Bu, punya bakat dalam berbicara, mungkin itu Bu Rini. Jadi saya suka bahasa Inggris, bahasa Inggris saya juga cukup lancar, dan saya juga sering melihat atau berlatih dengan melihat berbagai media Bu Rini. Lalu dengan bakat yang Mbak Siti punyai dalam hal berpidato, itu menurut Mbak Siti hambatan apa atau gangguan apa sehingga membuat Mbak Siti kurang percaya diri? Yang membuat saya kurang itu karena itu Bu Rini. Meskipun saya suka bahasa Inggris, tapi pengalaman saya dalam berpidato, praktek langsungnya saya masih kurang Bu. Jadi kan saya juga dalam mengikuti lomba-lomba seperti itu kan juga jarang. Jadi pengalaman saya juga kurang banyak. Itu Bu. Lalu ada lagi itu Bu Rini. Saya punya kekhawatiran Bu Rini. Kan lombanya itu kan tingkat kabupaten toh Bu. Jadi kan pikiran saya itu saingannya tuh banyak banget Bu Rini. Apalagi itu tingkat kabupaten, pasti sekolahnya tuh juga sekolah yang bagus-bagus Bu. Jadi saya khawatirnya itu saya tidak bisa menjadi yang baik gitu Bu Rini, maksudnya mungkin kekhawatiran saya yaitu Bu saingannya banyak, jadi saya tidak bisa menjadi juara nantinya, saya tidak bisa mengharumkan nama baik sekolah Bu Rini. Kalau begitu tadi kan sudah diceritakan bahwa eh,
pengalamannya kurang, kemudian ada kekhawatiran, kemudian saingan banyak yang membuat Mbak Siti kurang percaya diri. Begitu. Kemudian bagaimana cara Mbak Siti untuk mengatasi hal tersebut agar menjadi Mbak Siti percaya diri supaya bisa ikut lomba, Mbak Siti? Rencana saya yang pasti saya pertama memantapkan hati dulu Bu Ridi. Saya harus punya keyakinan bahwa saya bisa seperti mereka yang sekolahnya baik-baik, yang sekolahnya ternama. Saya harus meyakinkan dulu bahwa saya bisa. Itu yang pertama Bu. Lalu saya sering berlatih Bu Rini dalam pidato dan meminta bimbingan pada guru bahasa Inggris Bu Rini. Tadi kan sudah disampaikan ingin berlatih, kemudian yang sudah disampaikan tadi ingin mendapatkan keyakinan diri begitu ya. Kemudian siapa saja atau siapa yang dapat membantu Mbak Siti dalam melaksanakan komitmen yang telah Mbak Siti ceritakan tadi agar dapat terlaksana? Siapa saja yang itu Bu mendukung? Iya, siapa saja yang membantu Mbak Siti agar nanti dalam lomba bahasa Inggris dalam tingkat kabupaten dapat terlaksana dengan baik. Yang pertama pastinya Bapak Kepala Sekolah Ibu yang akan memberikan izin saya untuk mengikuti lomba, dan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah itu pasti juga sangat saya butuhkan karena beliau adalah adalah pemimpin di sekolah, jadi izin dan dukungan beliau sangat saya butuhkan. Lalu yang terpenting adalah guru pembimbing Bu Rini. Guru pembimbing tersebut guru bahasa Inggris juga, jadi beliau dapat memberikan kritik dan saran ketika nanti saya praktek, belajar praktek, bisa memberikan kritik dan saran yang membangun untuk saya, jadi saya bisa lebih bersemangat. Lalu dukungan dari wali kelas, teman-teman itu juga saya butuhkan Bu untuk selalu menyemangati saya agar menjadi lebih baik ini. Kemudian apa komitmen agar rencana Mbak Siti dapat tersampaikan atau dapat terwujud sehingga pada saat pelaksanaan menimbulkan kepercayaan diri pada diri Mbak Siti? Saya akan itu Bu menemui guru pembimbing saya, lalu menyusun jadwal dulu Bu untuk berlatih. Mungkin dengan penyusunan jadwal berlatih secara rutin, pengalaman saya atau ilmu saya akan bertambah, jadi saya bisa mengeksplor lagi pengetahuan, jadi saya menjadi lebih berkembang Bu Rini. Selain itu membuat jadwal rutin, lalu sering berlatih jadi guru pembimbing, lalu saya itu Bu akan mencari sumber-sumber lain Bu, jadi saya akan mencari contoh-contoh berpidato yang baik dan benar itu seperti apa, lalu akan menerapkan teknik-teknik yang benar dalam berpidato saya, lalu memperlancar bahasa Inggris saya lagi Bu Rini dalam bercakap-cakap Bu Rini. Kemudian apa yang dapat membantu selain yang tadi disampaikan untuk menjaga komitmen dari Mbak Siti? Yang mendukung lagi itu hal lain komitmen yang sudah diceritakan tadi. Saya pastinya itu Bu Rini, saya akan terus berlatih dengan guru pembimbing, itu yang terpenting Ibu, karena dengan sering berlatih kita akan pasti lebih baik lagi Bu Rini, karena dengan seringnya berlatih kan kita dapat
kritik, saran yang membangun. Jadi jika ada yang kurang, jadi saya bisa memperbaiki. Kalau mungkin ada yang tidak sesuai, jadi saya bisa perbaiki gitu. Dan juga saya itu Bu, orang tua yang paling penting Bu Rini, karena dukungan orang tua, support dari orang tua juga bermanfaat untuk saya Bu Rini. Bagaimana kira-kira dukungan orang tua bentuknya seperti apa sehingga komitmen Mbak Siti itu bisa tercapai atau terlaksana? Dukungan orang tua yang saya butuhkan itu doa Bu Rini. Yang paling penting adalah doa. Kalau untuk mungkin untuk selalu mengingatkan saya juga Bu Rini, kapan saya harus berlatih di rumah. Jadi kan selain berlatih di sekolah, saya juga bisa berlatih di rumah. Jadi meskipun orang tua saya tidak paham dengan bahasa Inggris, tapi setidaknya orang tua selalu mengingatkan bahwa saya mempunyai tanggung jawab untuk mengikuti lomba ini. Ini adalah tugas saya, tanggung jawab saya. Jadi orang tua selalu mengingatkan bahwa yaitu kamu harus meminta tanggung jawabmu, bagaimana tindakanmu, apa yang kamu lakukan, begitu Bu Rini. Pokoknya selalu mengingatkan, mendoakan Bu Rini. Bagaimana dengan tindak lanjut setelah pertemuan kita hari ini? Tindak lanjut. Hari ini saya sangat senang Bu Rini. Saya menjadi lebih lega, bisa ngobrol dengan Bu Rini. Lebih plong Bu Rini, jadi beban saya sedikit berkurang. Meskipun nanti ketika lomba itu kan bebannya berat, tanggung jawabnya berat, tapi setidaknya hari ini perasaan saya sedikit lega Bu, karena unek-unek saya sudah keluar dan Bu Rini sudah mau mendengarkan, dan saya juga sudah mendapatkan solusi Bu, nanti kedepannya saya harus bagaimana. Tetap semangat ya Mbak Siti ya, semoga besok sukses dalam lomba pidato tingkat kabupaten dan mengharumkan nama sekolah kita. Terima kasih, kembali ke kelas, silakan Mbak Papa. Terima kasih Bu Rini atas waktunya. Ya, besok kita bisa sharing-sharing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.